kamar belajarnya Pak Hatta. Banyak buku-buku. Itu buku 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 gajah, buku tulang gajahan dulu. Itu gajah tuh. Gajah tuh. Jadi tidak tahu Pancasila. Perfect kali ya, Be. Iya, kamarnya kayak gini. 12 Agustus 1902 pada malam Senin. Ayahnya yang bernama Muhammad Jamil berasal dari Payakumbuh, Batu Ampar. Ibunya bernama Saleha. Kakeknya bernama Aminah, kakek laki-laki neneknya bernama Aminah, kakeknya bernama Haji Ilyas Padidomara. Yeah. Ayahnya usia Bung Hatta 8 bulan, usia ayahnya 30 tahun sudah meninggal dunia. Karena meninggal muda ayahnya pada waktu itu. 2 tahun setelah itu, ibunya dapat jodoh menikah lagi sama pengusaha batubara pada zaman itu, Mas Agus Ajening, namanya orang Palembang. Punya anak 4 adik tiri Bung Hatta. Bung Hatta kalau satu ibu satu bapak, cuma berdua, Rafiah sama Mama Tata. Ibu Rafiah ini menikah tidak punya keturunan. Kalau Mama Tata menikah sama Bu Rami pada tanggal 18 November 1945, punya anak 3 perempuan semua, Mutia, Gemala, Halida. Nah, itulah anak-anak Bung Hatta. Sampai saat sekarang masih hidup ketiga-tiganya. Sekarang dosen di Universitas Indonesia. Bu Mutia ini pernah jadi Menteri Perempuan Wanita waktu tahun 2004-2009, zaman SBY JK pertama SBY menjabat presiden. Setelah meninggal ayahnya tadi, Bung Hatta dibesarkan dan diperhatikan oleh kedua pamannya, Saleh Sultan Sinaro dan Haji Idris. Itu paman kandung Bung Hatta, adik ibunya. Paman kandung. Nah, ini sisilah dari pihak ayah Bung Hatta. Ayahnya berusia 30 tahun tadi, istrinya ada 3. Istri pertamanya orang Kota Tengah Payakumbuh, istri keduanya orang Batu Ampar, istri ketiganya Ibu Saleha ini, Ibu Bung Hatta ini istri yang ketiga oleh ayahnya. Jadi Bung Hatta bersaudara, kalau satu ayah 10 orang, satu ibu 6 orang. Nah, itulah keluarga Bung Hatta. Nah, kalau rumah ini udah dibangun ulang oleh pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi pada tahun 94, selesai tahun 95, diresmikan bertepatan hari lahir Bung Hatta 12 Agustus 1995. Rumah ini dibangun ulang, dimundurin ke belakang. Dari mobil Ade itu mundur ke belakang 10 meter karena ada pelebaran jalan. Iya. Nah, dibikin mirip dengan yang lama. Ini foto rumah yang lama. Ini dibangun neneknya dulu 1860, tahun 1860 dibangun neneknya. Oh, ini rumah Foto asli rumah ya? yang asli yang lama dulunya, sebelum dibangun kembali rumah ini. Nah, ini catatan tentang Bung Hatta, perjalanan hidupnya. Lahir pada malam Senin 12 Agustus 1902, wafat 14 Maret 1980. 1909 dia masuk SR, tahu SRD? Sekolah Rakyat. Sama dengan SD. Tamat 1916 masuk SMP Mulu Padang. Tamat 1921 masuk dia Heritage Brand. Nih nama SMA-nya. Nah, 3 Agustus 1921 berangkat ke Nederland. September 1921 dia masuk Fakultas Rotterdamse Honde School. Nah, inilah perjalanan hidup Bung Hatta. Menjadi anggota Indonesia Perinining, Ketua Perhimpunan Indonesia menghadiri Kongres di Beville, 27 menghadiri Kongres Anti Kolonial di Brussels, 28 mulai diadili Mahkamah Den Haag. Dia pernah juga ditangkap di Belanda, dibebaskan dari segala tuduhan. 1932 selama 11 tahun dia lulus ujian doktorat S2 lengkap. Pulang ke tanah air 1932. 1934 dia di Jakarta ditangkap oleh Belanda, dimasukkan ke penjara Glodok. Dibuang ke Biful, dibuang ke Banda Niril, Maluku. 1956 Bapak Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, meletakkan jabatannya karena nggak ada kecocokan lagi sama Bung Karno. 1970 dia menjadi penasihat Pak Soeharto. 1975 menjadi ketua panitia 5. Pada malam Sabtu 14 Maret 1980 dia meninggal dunia pada usia 77 tahun 3 bulan. 77 tahun. 3 bulan usianya meninggal dunia karena sakit, berturut-turut dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM di Jakarta. Dikebumikan bukan di makam pahlawan, bukan di Kalibata, di Tanah Kusir, TPU, tempat pemakanan umum. Kenapa? Itu permintaan dia sendiri. Oh gitu. Dia sebelum meninggal berpesan sama istrinya Surami, Bu, kalau saya meninggal nanti pendek usia saya, tolong saya dimakamkan di TPU.
Kenapa nggak di makam pahlawan Pak? Karena saya hanya rakyat biasa. Saya ingin dikebumikan di Tempat biasa. tempat rakyat yang saya perjuangkan. Iya, iya, iya. Itulah Bung Hatta. Orang yang hati, nggak sombong nggak apa. Nah, silakan masuk. Ini kamar salah seorang pamannya tadi, Saleh Sultan Sinaro. Silakan masuk. Foto-foto boleh Pak, ambil video boleh. Di dalam kamar tuh terdapat satu tempat tidur itu peninggalan ibunya yang dipakai oleh pamannya Saleh Sultan Sinaro. Mesin jahit juga asli, peninggalan ibunya. Ini pemakaian ibunya dulu, mesin jahit bukan pakai kaki, pakai tangan, jengkol. Lihat boleh, foto ambil boleh. Wis menjahit Penjahit asli nih. zaman dulu nih. Ini kasur apa ya dipannya. Ya kan Umi? Oh zaman dulu. Oh, ini Datuk Sinaro. Saleh Sinaro. Pamannya Bung Hatta. Boleh duduk. Nah ini kursi-kursi ini masih asli, peninggalan ibunya, lampu. Nah ini Bung Hatta waktu pulang ke rumah ini pada tahun 1932, sebelum dia berangkat ke Jakarta, sebelum ditangkap Belanda. Nah ini pulang dari Belanda dia, nih pas dia pulang dari Belanda, sempat berfoto depan rumah ini. Nah, ini Bapak Hatta nih, ini kakaknya Rafia tadi, ini ibunya, ini kakeknya. Oh, ini Pak Hatta ya. Nah itu Bapak Hatta. Pak Hatta ganteng Pak Hatta. Ya waktu usia 30 tahun, dia lahir ya usia 30 tahun. Kamu Ini sih. Bapak Hatta sendiri yang bikin, ini udah dapat fotokopi kalau yang asli ini. Oh, ini asli Pak. Ah, itu asli. Tapi udah dapat fotokopi juga kami. Yang asli tulisan maksudnya. Nah ini salah satu kamar pamannya juga Haji Idris tadi. Kamar paman Haji Idris. Mama Idris. Ya, paman Idris, Mama Idris. Kamar lainnya di atas ya. Kamar lainnya di atas. Tidak boleh duduk. Nah ini kamar tidurnya Bapak Haji Saleh, Haji Idris tadi. Ini apa ini? Itu sumur lama. Sumur lama ini dulu sebenarnya ada di belakang rumah. Kenapa ada di belakang rumah? Karena rumah ini dibangun lagi pada tahun 95 tadi, dimundur ke belakang. 10 meter dari jalan itu mundur ke belakang. Karena sumur ini nggak kami tutup atau nggak oleh pemerintah pada waktu itu yang ada depan Jam Gadang Istana Bung Hatta namanya. Nah itu patungnya yang diresmikan Bu Mega tahun 2003 bersama Bapak Haji Jupri, wali kota kita waktu itu. Satu lumbung padi ibunya, yang sebelah sana lumbung padi neneknya. Oh, lumbung Sekarang padi. lumbungnya dipisah karena beliau menggarap padi bersama-sama menggarap padi. Nah, nanti pada hasil panennya disimpan ke lumbungnya masing-masing. Setelah ditumbuk di situ, setelah jadi beras nanti disimpan di beras. Kamar Nah, itu kamar tidur Bapak Hatta yang di belakang. Ini kamar Nah, bujang. Kamar tidur Bapak Hatta. Barang-barang yang dalam kamar tidur itu sudah tidak ada yang asli lagi. Nah, yang sepeda ini masih asli nih, peninggalan beliau. Ini asli tuh Pak ya? Ah, Kamar bujang. asli. Sampahnya terbuat dari kayu. dia tangkele namanya. Nah, ini dapur ibunya. Nah, itu barang-barang di atas tungku. Oh, ini mahal nih. Udah masih asli. Itu asli semua tuh barang-barang ibunya. Nanti kita angkat lagi. Ini dapur. Ya, ini dapur. Dilihat ini gitu. Pian. Beras Ini itu. dapur. Ini apa nih? Beras itu. Makan. Bugi. Beda bendi dengan bugi. Kalau bendi pakai atap, kalau bugi tidak pakai atap. Ya. Kalau bendi yang itu tuh. Nah, itu barang baru. Itu dibeli pemerintah daerah pada tahun 2017. Oh, Nah, ini barang lama. Kegunaan Bung Hatta mau berangkat sekolah, berangkat haji pakai ini dia dulu. Dia narik sendiri, dia pakai kuda, dia bawa sendiri. Tuh, ini ada barang-barang Bapak Hatta waktu dia berfoto pada usia 10 tahun dia naik ini. oh pokoknya ini. Ya, dia ada berangkat situ fotonya. Mau berangkat sekolah dia. Ini Nah, pakai peci itu Bapak Hatta itu. itu tuh ada kudanya kayak nih. Kuch. Pakai kuda. Ruang makan Bung Hatta, ruang makan ibunya.
beda-beda yang di ruang makan yang asli cuma toiletnya lagi, selebihnya tambah koleksi kami. Oh ini asli nih ruang makannya. Ini asli. Segi. Kakeknya ruang pertemuan keluarga. Ini dia. Dia udah cepat. Sampai nggak baju. Tapi nggak kuning. Nah, ini beranda belakang, kalau depan beranda depan. Nah, ini kursi pertemuan keluarganya. Ini ruang pertemuan keluarga. Sebelah sana kamar kakeknya, sebelah sini kamar lahirnya Bung Hatta. Bung Hatta lahir di tempat tidurnya juga masih asli. Situ. Tempat neneknya tuh. Ini kamar lahir. Ya. Assalamualaikum.